Selamat siang anak-anak semuanya. Kita kembali ketemu lagi di channelnya Pak Agus Sugianto, channel sejarah ya, channel pembelajaran yang kita akan membahas Kerajaan Sriwijaya part 2 atau bagian 2. Yang kemarin Sriwijaya sebagai kerajaan umum, sekarang sebagai kerajaan maritim ya. Ya lumrah kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan pertama yang luas wilayahnya itu dijadikan patokan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia selain Majapahit ya. Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Ini simbol peninggalan dari kerajaan Sriwijaya berupa candi ya. Ini ada yang tahu namanya candi apa ini? Nah, kondisi geografisnya Sriwijaya itu meliputi wilayah Indonesia bagian barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan Semenanjung Malaya dan Thailand ya. Tentunya kerajaan Funan. Nah ini wilayah kerajaan Funan itu meliputi Vietnam dan Kamboja ya. Swarna Dwipa atau Pulau Sumatera, tanah yang subur ya, nama lain dari Sriwijaya atau dari Pulau Sumatera ya, Pulau Beras ya. Perjalanan Icing itu siapa? Icing itu adalah seorang pelancong dari China ya. 671, 685, 689, 695. 4 kali ya datang ke Sriwijaya. Dia memberitakan tentang kerajaan Sriwijaya. Perjalanan Icing itu dari China ke Sriwijaya dan ke India berkali-kali. Prasasti Ketukan Bukit 682 Masehi itu tugunya atau batu yang bertuliskan prasasti atau tulisan dari Sriwijaya yang menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Melayu kuno. Siddhartasya ke Minangatawan atau Jambi, nama lain kota Jambi itu Siddhartasya ke Minangatawan. Prasasti Kota Kapur ya, ini prasasti yang ada di Kota Kapur di Sumatera sana. Itu batu yang ditulis dengan tulisan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Maju ya, pakai bahasa Melayu kuno bukan bahasa Sanskerta. Prasasti Kota Kapur ini berisi penaklukan bumi Jawa atau Tarumanegara, tapi belum berhasil ya. Prasasti Ligor ini ada di wilayah Semenanjung Malaya ya, atau Malaysia sekarang. Prasasti Palas Pasemah ini ada di wilayah Palas Pasemah. Prasasti Nalanda ada di India sana ya, ini prasastinya, peninggalannya. Perahu kuno, yakni perahu berjadi. Apa itu jadi? Perahu yang pakai kiri dan kanannya dikasih keseimbangan kayu tambahan biar tidak terombang-ambing oleh ombak. Ini peninggalan dari kerajaan Sriwijaya berupa perahu kuno, perahu berjadi ya. Bangkai perahu ini fosil perahu peninggalan Sriwijaya yang masih bisa ditemukan. Ini peninggalan perahu pada masa Sriwijaya kuno. Masih ada perahu yang lainnya. Ini juga perahu yang direkonstruksi lagi. Ini juga buritan atau bagian belakang dari perahu yang ditemukan. Ini direkonstruksi dalam bentuk gambar. Cara membuat perahunya begini, gotong royong. Perahu Sriwijaya dibuatkan miniaturnya berdasarkan peninggalan yang ada tadi. Nah ini miniatur dari perahu
Sriwijaya yang lain lagi untuk naga dibentuk perahu dengan layar. Peta kekuasaan Sriwijaya ini luas sekali ya. Yang oranye pusatnya, yang kuning agak tua itu wilayah Tagukan, dan yang kuning polos itu wilayah di luar kekuasaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini penggambaran suasana kota Sriwijaya pada zaman dahulu. Nah, ini juga maritimnya, perkapalan, prasasti Amogapasa. Ini ada di Museum Amogapasa ya. Ini kitab negara Kertagama tahun 1339. Aditya Warman dikirim untuk menaklukkan Sumatera. Penaklukan Sumatera diawali dengan penaklukan Palembang. Tahun 1365 Melayu menjadi kekuasaan Majapahit. Demikian sedikit yang bisa saya berikan tentang gambaran Sriwijaya sebagai negara maritim. Mungkin ada komentar atau pertanyaan bisa di kolom komentar di YouTube-nya, channelnya YouTube Agus, atau bisa juga lewat WA, dan juga bisa tatap muka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.